Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Haryati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 17 Garut. Berikut pemaparan tentang demonstrasi kontekstual filosofi Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah saya. Salah satu filsafat pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu bahwa pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuh kembangnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dari filosofi tersebut diambil makna bahwa pendidikan harus memerdekakan. Biarkan anak berkembang sesuai dengan kodratnya, sedangkan guru hanya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengilustrasikan seorang guru dengan muridnya ibarat petani dengan tanamannya. Ketika seorang petani memiliki benih padi, maka tumbuhkanlah benih itu sebagai padi. Jangan berharap menumbuhkan padi untuk menjadi jagung. Petani hanya bertugas menuntun tumbuhnya, memberi lahan yang layak, menghalau gulma, juga hama, dan memberi pupuk. Setiap anak itu unik, antara yang satu dengan yang lainnya jelas berbeda, sehingga cara menuntun anak untuk menemukan potensinya pun berbeda-beda. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Hal penting lainnya yang harus dilakukan sebagai pendidik adalah harus memandang anak sebagai pembelajar dengan rasa hormat. Pembelajaran yang dilakukan harus berorientasi kepada anak. Pembelajaran yang berpihak kepada anak memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan ing ngarso sung tulodo, membangun semangat ing madyo mangun karso, dan memberikan dorongan keturi handayani bagi tumbuh kembangnya anak. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan lahir dan batin. Implementasi hasil penerapan gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual di sekolah kami diimplementasikan dalam kegiatan embun pagi, ekstrakurikuler, dan kegiatan pembelajaran dan pembiasaan. Kegiatan embun pagi ini memberikan pengalaman peserta didik dalam menjalankan agamanya serta dapat meningkatkan pemahaman terhadap agama sehingga mampu mengembangkan dirinya sejalan dengan norma-norma agama dan mampu mengamalkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Berikutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler. Tujuan diselenggarakannya kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk mengembangkan potensi bakat, minat, kemampuan kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan menggunakan metode yang bervariasi agar siswa tidak bosan. Dan pembelajaran yang dilakukan berpusat kepada siswa, sehingga siswa termotivasi untuk terlibat aktif
dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, mereka akan merasakan pembelajaran yang bermakna. Misalnya, sebagai guru kimia, saya harus menghadirkan praktikum untuk memberikan pengalaman bermakna dan pembelajaran berpusat pada siswa. Maka saya membuat kit praktikum skala kecil yang di dalamnya menuntun siswa mengenal reaksi kimia. Tetapi pembelajarannya dengan metode seperti permainan. Kit ini juga mengenalkan kepada siswa bahwa terciptanya kit ini untuk berhemat dan dapat meminimalisir pencemaran kimiawi di lingkungan. Hal lainnya, untuk memberikan penguatan karakter siswa serta membangkitkan semangatnya, maka setiap sebelum upacara berakhir diperdengarkan dengan mars sekolah sebagai pembiasaan baik. Ada beberapa tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Yang pertama, dengan segala keragaman yang ada dalam siswa, kita ditantang untuk menuntun murid kita ke depan menuju kemerdekaannya, kemandiriannya, dan tujuan hidupnya, mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dalam hidup. Nah, dengan segala keragaman yang ada dalam murid ini, kita juga ditantang untuk mempersiapkan rencana pembelajaran secara matang sebelum dilaksanakannya proses pembelajaran. Dan ini tentu saja akan menyita waktu, pikiran, dan tenaga kita sebagai guru. Adapun solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah, diantaranya pertama, melakukan tes awal untuk menentukan gaya belajar siswa. Kedua, menyusun strategi yang tepat untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang baik berpihak kepada siswa sesuai dengan hasil tes awal siswa. Yang ketiga, melakukan refleksi dan evaluasi guna memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.